Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftah Huda dalam Bicara Bola, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai Timnas U19 melawan Timnas U19 Qatar. Yang mana pertandingan Timnas U19 Indonesia melawan Timnas U19 Qatar berakhir dengan kedudukan 2-1 yang dimenangkan oleh Timnas Indonesia. Timnas Indonesia U19 menjalani training center di Eropa, khususnya di Kroasia, yang mana merupakan suatu momentum untuk membangun sebuah tim dari asuhan Sintayong. Asuhan Sintayong ini merupakan asuhan pertama di Timnas U19 yang mana menerapkan strategi yang berbeda berdasarkan strategi pelatih sebelumnya. Bagaimana kiprahnya? Kita lihat saja reviewnya pada kali ini. Ya, pada kali ini kita akan mereview pertandingan Timnas U19 Indonesia melawan Timnas U19 Qatar, yang mana berakhir pada kedudukan 2-1 untuk kemenangan Timnas U19 Indonesia. Yang mana Timnas U19 Indonesia sudah bertanding sebanyak 4 kali di Kroasia. 3 kali di periode pertama dan masih satu kali di periode kedua. Di periode pertama mereka menghadapi Bulgaria, Kroasia, dan salah satu tim Asia yaitu Arab Saudi. Bagaimana pertandingan dari ketiganya? Pertandingan dari ketiganya Indonesia mengalami progres. Ya, walaupun tidak meraih kemenangan, tapi mereka berprogres. Karena sepak bola bukan bicara terkait masalah menang atau kalah, tapi terkait masalah cara permainan, filosofi permainan, dan kreativitas permainan. Dan itu gunanya training center yang dilakukan oleh Sintayong. Seperti yang kita tahu bahwa Sintayong pernah mengatakan bahwa Timnas Indonesia harus kuat di fisik, kuat di defense, dan melakukan counter attack, serta memiliki kreativitas dalam penyerangan. Terbukti melalui 3 pertandingan sebelumnya, Timnas Indonesia rata-rata meraih kondisi fisik yang sangat signifikan dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Di saat melawan Bulgaria, mereka kewalahan di menit-menit terakhir. Itu tidak menjadi masalah, karena ini adalah proses. Melawan Kroasia pun juga demikian. Walaupun sudah kalah telak lawan Kroasia, tapi tidak masalah. Ini adalah proses. Terbukti ketika melawan tim dari Asia yaitu Arab Saudi, Indonesia mampu bermain sampai 90 menit dengan kekuatan atau power yang hanya menurun beberapa persen saja dari kondisi awalnya. Ini membuktikan bahwa komitmen dari Sintayong untuk mempertahankan kualitas fisik dari seorang pemain atau dari beberapa pemain itu terbukti. Karena kita tahu ketika kita evaluasi baik timnas muda, timnas senior, bahkan timnas di segala jenjang, itu biasanya kewalahan atau kehabisan tenaga di menit-menit terakhir, dan itu menjadi rawan. Maka dari itu Sintayong menerapkan untuk timnas U19 yang muda ini untuk kuat di fisik, serta menerapkan kombinasi one to pass dalam proses penyerangan dan melakukan counter attack. Ini terbukti di 3 pertandingan sebelumnya. Nah, kita akan bahas pertandingan tadi malam di mana Timnas U19 melawan Timnas Qatar. Timnas Qatar sendiri kita tahu bahwa merupakan salah satu timnas di Asia yang mana progresnya juga sangat bagus. Karena di segala jenjang mereka sudah menerapkan training untuk menguatkan timnas mereka. Tidak terkecuali bahwa Indonesia juga akan menerapkan hal demikian. Kalau kita melihat dari skemanya, tetap sama. Sintayong tetap menerapkan 4-2-2-nya, di mana harus kuat di lini tengah, di lini fullback dan lini pertahanan, serta lini penyerangan yang mampu menahan bola atau mampu bersaing untuk merebut bola dan melakukan counter attack. Satu kunci dari Timnas U19 asuhan Sintayong adalah mereka kuat fisik dan mereka harus duel dan mereka harus pressing lebih cepat. Ini yang tidak dimiliki oleh generasi-generasi sebelumnya, di mana generasi sebelumnya lebih mengandalkan
umpan-umpan 1-2 lewat lini tengah, serta umpan-umpan crossing atau diagonal kepada sayap dan melakukan counter attack. Alhasil fisik mereka lebih terkuras. Ya walaupun aktivitas atau kreativitas di depan lebih sangat banyak dan lebih banyak menciptakan gol, tapi fisik mereka di pertengahan babak kedua bahkan sampai akhir babak kedua akan kendor. Di proses Sintayong dalam melatih adalah kekuatan fisik 90 menit plus bagaimana menerapkan kreativitas permainan one to pass serta counter attack serta pressing yang sangat cepat serta pressing yang sangat kuat di sepertiga pertahanan lawan atau di sepertiga depan. Ternyata hal ini membuktikan bahwa Sintayong sangat bagus dalam proses penerapannya. Terbukti dengan 4-4-2-nya ini memungkinkan bahwa pressing lebih cepat, di mana 1, 2 atau 3 pemain mempressing 2 pemain dari pertahanan lawan. Seperti yang saya katakan bahwa pressingnya itu di sepertiga depan atau sepertiga pertahanan lawan. Ketika bola berada di sebelah kiri pertahanan lawan, 3 pemain yaitu striker mereka ditambah sayap mereka ditambah lini tengah mempressing, sehingga space bola dalam memberikan umpan itu sedikit. Ini yang menjadi kekuatan dari timnas U19 untuk meraih kemenangan pada tadi malam. Terbukti banyak pressing yang mereka berikan untuk timnas U19 Qatar. Terlebih lagi hebatnya pemain lini tengah Brilian Aldama sama David Maulana ini memberikan efek kepada timnas, di mana mereka memberikan ketenangan serta memberikan umpan-umpan matang kepada lini sayap Witan Sulaiman dan Supriyadi. Ditambah lini gedor mereka berdua, Brev Patari dan siapa sih satunya? Pokoknya 2 gedor mereka yang mana kuat dalam menahan bola serta melakukan counter attack yang sangat cepat. Ini menandakan bahwa timnas U19 dalam asuhan Sintayong itu mampu menjaga space agar bola tidak mengalir lebih jauh untuk ke pertahanan sendiri di timnas Indonesia. Ditambah fullback mereka yang sangat cepat dari timnas Indonesia. Ini kalau kita bicara pertandingan, ini merupakan pertandingan yang mana textbook namun sangat akurat. Textbooknya dalam artian adalah mereka melakukan pressing, mereka melakukan counter attack, dan mereka melakukan akselerasi serta memberikan umpan-umpan yang matang di depan kotak penalti. Walaupun textbook, tapi ini adalah strategi Sintayong dalam meracik atau meramu tim untuk timnas U19, karena Sintayong paham kekuatan dari timnas U19 adalah kekuatan lini sayap mereka yang sangat cepat serta kekuatan serta semangat dari beberapa pemain yang mampu menerapkan bagaimana arahan dari pelatih. Terbukti ketika Brilian diganti oleh seorang Beckham Putra yang mana memiliki akselerasi individu yang sangat bagus, mungkin di atas rata-rata, dia memberikan 1 assist kepada Supriyadi. Prosesnya juga sama, melakukan gigan pressing di sepertiga pertahanan lawan serta melakukan akselerasi dan mengecoh beberapa pemain bahkan kipernya, dan mampu memberikan umpan ciamik kepada Supriyadi dan mampu mencetak gol. Gol 2-1 untuk Indonesia mengakhiri pertandingan pada kesempatan melawan timnas U19 Qatar tadi malam. Untuk kedepannya, apabila timnas Indonesia mampu bermain seperti ini dengan kekuatan spirit serta ketahanan dan mental dari beberapa pemain dalam menghadapi pertandingan, tidak menutup kemungkinan bahwa Indonesia akan mampu berbicara banyak di Asia nantinya, di Piala Asia U19 dan Piala Dunia U20 2021. Kita patut tunggu apa saja racikan dari Sintayong, yang mana Sintayong bisa memberikan efek atau memberikan kejutan untuk timnas U19 dalam kiprahnya di Piala Asia dan Piala Dunia U20 di 2021. Kita patut tunggu, dan jangan lupa saksikan pertandingan-pertandingan selanjutnya untuk timnas U19, yang mana timnas U19 akan bermain lagi di hari Minggu melawan Qatar lagi.
atau Rifan lah. Rifan melawan timnas Qatar U19. Kita patut tunggu bagaimana strategi Sintayong dalam menerapkan permainan di lapangan untuk timnas U19. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya kita akan tunggu di beberapa review yang akan datang terkait masalah timnas U19 dan beberapa review dari sepak bola di mancanegara yang lainnya. See you guys, sampai jumpa di Bicara Bola selanjutnya.